Halo, selamat pagi sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur dengan mengucapkan Pangestungkara, Om Swastiastu. Oke, hari ini Pak akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, sekarang kita kembali ke materi persiapan peralatan pengolahan makanan, yang juga bisa disebut dengan mise en place. Ya, mise en place itu disebut dalam bahasa Prancis. Ya, mise en place merupakan istilah bahasa Prancis atau preparation dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah persiapan, yang artinya mengatur segala sesuatu pada tempatnya sebelum kalian melakukan sesuatu kegiatan, yang meliputi persiapan alat, habis itu pengukuran, mempersiapkan bahan, pencucian, dan pemotongan bahan makanan yang akan kalian masak. Ya, itu disebut dengan mise en place dalam bahasa Prancisnya. Selanjutnya, tujuannya itu untuk menunjang kegiatan utama agar terselenggara, teratur, dan berjalan dengan lancar. Sudah? Oke. Selanjutnya ada pembersihan peralatan pengolahan makanan. Itu ada 6. Yang pertama ada pencucian dan perawatan peralatan. Yang pertama itu ada scraping. Scraping itu adalah memisahkan kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci, seperti sisa makanan di atas piring, sendok, panci, dan peralatan memasak lainnya. Ya. Selanjutnya itu ada flushing and soaking, yaitu mengguyur air pada peralatan yang akan dicuci. Segala kotoran akan hilang dari permukaan peralatan yang terkena bekas-bekas makanan atau sisa-sisa makanan. Yang ketiga itu ada washing. Washing itu mencuci peralatan dengan cara menggosok menggunakan deterjen cair ataupun deterjen bubuk. Dan selanjutnya itu ada rinsing. Rinsing yaitu mencuci peralatan yang telah digosok deterjen sampai bersih. Selanjutnya itu ada sanitizing, yaitu untuk membebaskan peralatan setelah proses pencucian seperti rendam dalam air panas, sinar ultraviolet, atau dijemur di bawah udara panas. Ya. Dan selanjutnya itu ada toweling, yaitu mengeringkan dengan handuk atau lap kain. Ya. Terus yang kedua itu ada pencucian peralatan memasak. Pencucian peralatan memasak dan piranti saji sebaiknya dilakukan terpisah. Dan yang nomor 3 itu ada pencucian piranti saji. Dilakukan dengan manual atau menggunakan mesin. Oke, di sini Pak akan menjelaskan peralatan memasak dan piranti saji. Kalau peralatan memasak itu yang melingkup kitchen utensil ya. Contohnya seperti pan, spatula,
saucepan, skimmer itu adalah termasuk golongan peralatan memasak. Kalau piranti saji itu adalah peralatan yang digunakan untuk menyajikan atau menyiapkan makanan. Contohnya seperti plate, bowl itu disebut dengan piranti saji. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, tujuan pencucian. Yang pertama, untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, untuk menghilangkan lemak. Terus yang ketiga, untuk menghilangkan bau amis. Dan yang keempat, untuk membebaskan dari kuman. Ya. Membebaskan dari kuman. Untuk selanjutnya, nomor 5. Membersihkan peralatan dari mesin. Ada 2 yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah keselamatan kerja. Terus yang kedua, kebersihan dan kesehatan. Sudah, selanjutnya itu ada nomor 6, yaitu tes kebersihan. Tes kebersihan secara fisik. Nomor A dan nomor B menguji kebersihan secara bakteriologi. Tes kebersihan secara fisik dapat dilakukan sebagai berikut. Menaburkan tepung atau garam pada piring, penetesan air pada piring, atau penetesan alkohol. Dan menguji kebersihan secara bakteriologi dapat dilakukan seperti mengambil usapan kapas steril pada peralatan. Sudah? Oke, selanjutnya itu ada holding equipment. Nah, di sini Pak akan menjelaskan apa itu holding equipment. Holding equipment adalah peralatan yang digunakan untuk menyiapkan makanan yang sudah diproses tapi belum disajikan kepada tamu. Ada 2 macam tipe holding equipment. Yang pertama itu ada hot holding equipment. Udah? Digunakan untuk menyimpan makanan panas seperti bain-marie, warmel, hot table, double boiler, dan lain-lain. Yang nomor 2 itu ada cold holding equipment. Digunakan untuk menyimpan makanan daging. Ya, contohnya seperti refrigerator atau wall-in refrigerator atau cooler. Oke, selanjutnya di sini Pak akan menjelaskan ke kalian tentang prinsip dasar pengolahan makanan. Ya. Yang pertama, penanganan dasar pengolahan bahan makanan. Itu ada 5. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Ya, pemilihan bahan makanan. Contohnya, bagaimana caranya memilih sayuran, bumbu, daging, ikan, unggas yang baik dan memenuhi standar. Ya, sebelum kalian melakukan sesuatu di kitchen, sebelum kalian memulai, kalian mau buat apa? Yang pertama, kalian harus memilih bahan makanan yang akan kalian pergunakan. Entah itu kalian memilih sayuran, bumbu, daging, ikan, unggas, itu harus dipilih dengan benar. Ya. Yang kedua, penyiapan peralatan pengolahan bahan makanan.
Peralatan makanan sebelum memasak harus disiapkan. Itu juga termasuk dalam golongan mise en place yang tadi itu. Ya, peralatan makanan sebelum memasak harus disiapkan dan digunakan dengan tepat. Kenapa harus digunakan dengan tepat? Contohnya kalian mau merebus telur, tapi alat yang kalian gunakan itu adalah pan, bukan saucepan atau pot kecil. Ya, itu sudah salah. Jadi, kalau kalian mau merebus telur, nanti kalian bisa gunakan saucepan atau pot yang kecil. Terus yang nomor 3, kalian melakukan pembersihan dan pencucian. Sebelum bahan makanan diolah, harus dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu agar bahan makanan yang akan diolah terjaga kualitasnya. Dan nomor 4, itu ada pemotongan bahan makanan. Pemotongan bahan makanan disesuaikan dengan resep dan porsi makanan yang akan dibuat. Habis itu nomor 5. Nomor 5, pengolahan bahan makanan. Mengolah makanan harus sesuai resep dan benar-benar mengikuti prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ada pemilihan bahan makanan. Pemilihan bahan makanan ada 2. Yang pertama disebut dengan golongan perishable. Yang kedua disebut dengan golongan groceries. Ya. Pertama Pak akan menjelaskan bahan-bahan yang termasuk dalam golongan perishable. Yang termasuk bahan-bahan dalam golongan perishable pada umumnya itu tidak akan bertahan lama atau mudah menjadi busuk. Yang termasuk golongan perishable adalah bahan makanan segar atau fresh. Bahan-bahan yang telah diawetkan maupun bahan yang dalam penyimpanannya memerlukan ruangan yang mempunyai temperatur tertentu seperti cold room atau refrigerator. Ya, contohnya seperti buah sayuran. Itu termasuk dalam golongan perishable. Yang nomor 2, bahan-bahan yang termasuk dalam golongan groceries. Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan groceries disebut bahan-bahan yang telah diawetkan dan bisa bertahan lama, kering, dan dikemas dalam botol, kaleng, ataupun dibungkus dalam karton yang diberi label dan tanggal kadaluarsa. Bahan-bahan tersebut dalam penyimpanannya memerlukan ruangan yang sejuk dan berventilasi yang cukup. Dapat disimpan pada room temperature atau ruangan bersuhu. Sudah? Selanjutnya ada hewan sebagai hidangan. Ya, di sini hewan yang dikonsumsi oleh manusia pada umumnya dibagi dalam 3 golongan besar. Yaitu yang pertama itu ada berkaki 4. Habis itu yang nomor 2 ada unggas. Dan yang nomor 3 itu ada ikan. Yang pertama, binatang berkaki 4 atau disebut dengan meat. Contohnya seperti beef. Beef disebut dengan daging sapi. Habis itu ada veal. Veal itu adalah daging sapi muda. Selanjutnya ada lamb.
Lamb itu adalah daging kambing. Selanjutnya ada pork. Itu disebut dengan daging babi. Dan yang terakhir itu ada mutton. Itu disebut dengan daging domba. Yang nomor 2, itu binatang sejenis unggas. Itu disebut dengan poultry. Yang tadi itu kan binatang berkaki 4, disebut dengan meat. Ya, sekarang binatang sejenis unggas yang berkaki 2, itu disebut dengan poultry. Contohnya itu ada chicken, yaitu daging ayam. Habis itu ada duck, daging bebek atau itik. Habis itu ada bird, yaitu burung. Terus yang nomor 3, binatang sejenis ikan dan hasil laut. Itu disebut dengan seafood. Contohnya ada mackerel, ada tuna, habis itu ada lobster, habis itu ada salmon, habis itu ada shrimp, habis itu ada prawn, habis itu ada crabs, oyster, mussel, dan scallop. Itu adalah binatang sejenis ikan dan hasil laut yang berasal dari lautan disebut seafood. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, sekarang kita lanjut ke pengenalan bumbu. Kategori bumbu menurut asalnya itu ada 2. Yang pertama itu ada bumbu lokal dan bumbu impor. Yang pertama, di sini Pak akan menjelaskan yang termasuk bumbu lokal. Contohnya itu ada turmeric. Ya. Dalam bahasa Indonesianya kunyit. Terus yang kedua itu ada nutmeg. Nutmeg itu adalah buah pala. Selanjutnya ada cumin seed, yaitu disebut dengan jinten. Habis itu ada ginger, disebut dengan jahe, koriander. Koriander itu adalah pohon ketumbar. Habis itu ada black pepper, lada hitam, white pepper, lada putih, dan candle nut. Itu adalah yang termasuk bumbu lokal. Yang kedua, yang termasuk bumbu import, yaitu yang pertama ada basil. Itu berjenis daun-daunan. Yang kedua ada thyme. Yang ketiga ada rosemary. Yang keempat ada oregano. Yang kelima ada tarragon. Habis itu ada paprika. Habis itu ada poppy seed. Dan ada mustard. Itu yang termasuk dalam bumbu import. Selain macam-macam bumbu yang Pak jelaskan tadi itu, masih ada bumbu yang berupa sayuran atau disebut dengan aromatis.
pemberi aroma atau bau harum, seperti Mirepoix dan Bouquet Garni. Ya. Mirepoix adalah sayuran yang dipotong kasar, terdiri dari bawang bombay atau disebut dengan onion, wortel yaitu carrot, dan seledri yang digunakan untuk pembuatan kaldu atau juga disebut dengan stok. Sedangkan bouquet garni adalah ikatan bumbu yang terdiri dari thyme, parsley, bay leaf, dan batang seledri. Itu disebut dengan celery stick yang diikat menjadi satu. Pada pembuatan saus, bouquet garni dipakai sebagai unsur aroma yang membuat saus lebih sedap. Bahannya terdiri dari wortel, bawang, batang seledri, ditambahkan herb. Ya, itu cara pembuatan saus dan bahannya dan kegunaan bouquet garni. Jika membuat saus dalam jumlah banyak, maka Mirepoix tidak perlu diikat, tetapi diiris kasar karena akan disaring pada akhir proses dengan menggunakan conical strainer atau chinoise. Bahan lain yang diperlukan seperti white wine atau red wine. Untuk saus coklat atau demi-glace dapat memakai red wine atau Bristol cream sebagai aroma. Pemberian anggur harus pada akhir proses, yaitu di saat saus sudah disaring, karena anggur yang disimmer akan hilang aromanya bersama uap. Oke, selanjutnya teknik menyimpan bumbu atau disebut dengan herb. Penyimpanan bumbu harus dilakukan dengan cara yang baik. Dijaga kebersihan tempatnya serta alat yang digunakan agar aroma dari bumbu tidak hilang. Bagaimana teknik menyimpan bumbu yang baik? Yang pertama, kalian bisa masukkan ke dalam botol atau kaleng dan ditutup dengan rapat. Kalian bisa taruh di tempat yang kering atau juga kalian bisa taruh di tempat pendingin seperti refrigerator ya atau cool room. Oke, karena waktu kita sudah habis, minggu depan Pak akan lanjutkan ke materi sayuran dan kentang. Ya, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sekarang akan dilanjutkan oleh guru mapel yang lainnya. Sebelum Pak akhiri, Pak tutup dengan Pramosanti. Om Santi Santi Santi.